Rajab dan Sya'ban itu puasa. Kecuali Yaumus Sabt di akhir Sya'ban. Karena ada kemungkinan masuk Ramadan. Berarti menyambut bentuk kesukacitaan Nabi itu dengan puasa malah. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan menghidupkan malam dengan intinya ya pokoknya taqarruban ilallah. Apa itu dengan bentuk latihan ya Gus? Bukan latihan. Ya senang. Nanti supaya bukan karena pemanasan ungkur Ramadan dan sebagainya sih ya dilatih duluan begitu. Kalau Nabi bukan begitu, kalau kita iya gitu. Kalau kita ya bisa dibilang pemanasan atau latihan fisik ya. Iya. Nah, untuk yang ini kan yang sering kali dijadikan dasar itu hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Nah, bentuk farih, bentuk kegembiraan yang bagaimana? Kalau ngapunten kalau Nabi memang 2 bulan mempersiapkan ini seneng puasa Ramadan, berpuasa Rajab. Kita ini senep lagi. Ada yang kemudian ini digambarkan dengan mungkin bersih-bersih rumah atau dengan ada megangan atau apa. Nah, gimana untuk memahami hadis man fariha bidukhuli Ramadan ini, guys? Ya, fariha itu ya sukacita. Ya persis gambarannya seperti kita mau kedatangan tamu besar, Mas hari demi hari lah diwe hitungan, ya seperti itu. Tamu agung memang di mana di bulan itu siang harinya, siang malam setan dicancang, tempat maksiat disempitkan, dan rahmat diambil 11 bulan itu ditumplek di bulan Ramadan itu. Kemudian maghfirah dilebarkan, pokoknya serba ditikal-tikal amalan pahala amal soleh di tikal-tikal itu benar-benar bulan istimewa. Ada syirannya dia. Ramadanul mubtasimul adil. Yahdina fadlar rahmati wasiyamuka baitul hasanati syahrul Quran. Ramadan penuh senyum mendatangi, tunjukkan ragam pesona ilahi. Memang Ramadan datang dengan senyum kayak Teletubbies itu. Puasamu gudang kebaikan hati, bulan Al-Quran. Nah, pertanyaan gini Gus, kan apakah gara-gara Ramadan penuh berkah kemudian bulan Al-Quran itu sehingga doa menjelang Ramadan kan Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya kan di situ tidak ada redaksi Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ramadannya kalau dibarokai. Itu gimana Gus? Apa gara-gara itu? Gara-gara apa? Artinya karena Ramadan wis penuh dengan rahmat barokah sehingga redaksi doa itu Allah barikan fi Rajab wa Sya'ban titik wa balighna. Ya, bisa itu. Mungkin sudah maklum gitu ya. Iya, sangat maklum, memang ditumplek-plek untuk Ramadan ya. Jadi minta menangi gitu, nututi. Karena ya di situ itu panen raya amal soleh utawa apa istilahnya ya panen lah. Nah, boleh dibilang dari syair tadi dan hadis yang tadi itu setiap muslim yang kedatangan bulan Ramadan itu harus bersukacita. Iya, harus untuk membuktikan kemuslimannya, kemukminannya. Soal bentuknya bagaimana,
masing-masing. Misal di Mesir ya, semakin mendekat hari demi hari mendekati ini, lampu-lampu di jalan orang-orang itu, masya Allah, di servis semua ya. iya, jadi nampak disemarakkan gitu. Iya, lampu dengan berbagai aneka ini, bagus sekali. Tapi kemudian ini sudut pandang akidah misalnya, bahwa ternyata ketika menjelang akhir-akhir ini, katakan 10 akhir Ramadan, itu bahagianya karena akan berakhir. Nah ini orang yang punya rasa bahagia ini dipertanyakan atau bagaimana? Dipertanyakan lah. Itu ada orang konsekuensi awam. hukum tertentu. Senang ketemu dia ya. Itu tanda orang awam. Kalau orang khusus Menangis. sedih. Karena mau ditinggal tamu agung itu semakin semakin sedih. Jadi Ada seorang ulama dalam salah satu kitab itu, beliaunya itu 6 bulan sebelum Ramadan ini berdoa memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan, menangi Ramadan. 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelumnya. Okay. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, dia terus berdoa memohon kepada Allah agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Apa yang seperti itu? Iya, Itu tinjauan pasti orang sufi itu. Iya, yaitu farhannya orang sufi. Ya karena benar-benar tidak ada bulan seperti Ramadan itu tidak ada. Jadi persiapannya 11 bulan. KCI itu loh, terlalu KCI dengan bulan sebelum dan setelah itu jomplang. Dengan Syakban sendiri Gus, Iya. sampai Gus Nizam bikin wacana luar biasa. Suatu khair kemarin yang Kalah seru dengan Ramadan, bukan bandingannya. Bukan, itu bulan perayaan panen raya ya. panen raya ibadah, panen raya amal soleh itu. Tapi rasa bahagia itu kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Artinya tidak, aku tak bahagia jadi bahagia. Nggak tidak. bisa. Tentu. Wong itu otomatis kok. Begini, ada treatment tertentu secara thorikoh gitu ya, supaya pra Ramadan itu begitu benar-benar rasa bahagia menjelang atau menyambut Ramadan itu muncul. Itu mungkin ada satu kondisi yang harus dibagaimanakan secara amaliyah thorikoh. Amaliyah thorikoh ya sesuai dengan amaliyah syariah yang disunahkan puasa sebulan penuh. Kemudian ya tinggal puasa thorikoh, yaitu puasanya akal dari negatif thinking, puasa negatif thinking, dan puasanya kalbu atau puasanya hati, puasa dari negatif thinking. Dan itu Puasa disiapkan itu mulai menahan diri jangan sampai kemasukan ya penyakit hati dengan berbagai jenisnya itu. Agar ketika masuk bulan Ramadan itu fit jero njaba gitu. Fit jero njaba. Dan itu dipersiapkan Rasulullah 2 bulan. Iya. Di Riko mana kan? Rajab disebut Syahrullah, Sya'ban Syahrul Nabi, Syahrul Muhammad, Ramadan Syahrul Ummah. Kenapa disebut dengan nama-nama Rasulullah Nabi dan Syahrul Ummah? Karena Bisa dijelaskan? misalnya di bulan Rajab di situ banyak peristiwa wali diangkat jadi wali, itu aulia itu banyak yang dipilih jadi wali itu ditok jadi wali, distempel, dicatat, di bulan Rajab. Auliaullah di bulan Rajab. Kalau Syakban sendiri? Kalau Syakban sendiri Nabi pernah ditanya karena di bulan Syakban ini kurang diperhatikan.
kurang diperhatikan dibanding Rajab ambek Ramadan. Iki makane Nabi kaya sakno ngono nang wulan Saban iki makane anu all out memperhatikan dan mengisi. Kemudian di pertengahannya di situ catatan tahunan dilaporkan itu. Annual report. Nah, iya. Annual report. Annual report. Iya. Annual report ya. Di kalangan Jawa kan biasanya di sebelum Ramadan ada bulan ruah. Ijab ruah Jadi, poso. berbondong-bondong ziarah seakan-akan di bulan ruah ini mandi tah ya apa doanya terkabul. Soalnya waktu Ramadan kegiatan kubur libur gitu apa? Bukan, itu semua bentuk persiapan sebaik-baiknya memasuki Ramadan. Dalam rangkanya itu ya menyambut Ramadan itu agar ketika puasa Ramadan siangnya malamnya terawih yang mulai itu ya salah dosa dan apa kita ke orang tua wis dilakoni njaluk sepuro barangkali ini dalam rangkanya itu Ramadan. Artinya sebelum Ramadan masing-masing kita harus melakukan taubat gitu. Betul, setobat-tobatnya dan sebersih-bersihnya lah. Jadi bukan di dalam Ramadannya, tapi sebelum Ramadan Iya. itu hendaknya sudah taubat dulu Iya, gitu. supaya pahala yang dijanjikan berlipat di bulan Ramadan awal itu wadai bersih penuh siap ngono. Padahal biasanya nunggu di 10 yang kedua. Itu kan 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah. Maka maghfirahnya itu tobatnya digenjot di 10 kedua. Enggak. 10 ketiga ikun minanar. Enggak, ya sebelum persiapan itu hendaknya sebelum masuk Ramadan. Oh, saya pikir, Telat kalau Makanya kalau kan di situnya. saya pikir hanya sekedar kearifan lokal ya, saya pikir itu Oh, ya. enggak. Kan ya itu ya. Jadi kan kearifan lokal kan yang kita cari ada ruahan, jadi Iya. saling atar-atar, kemudian membersihkan Iya. kuburan dan sebagainya itu. Itu semua dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bentuk yang bagaimanapun itu ya karena Ramadan mau datang itu. Jadi sebaiknya kalau kita memohon maaf secara syariat ya lebih baik sebelum Ramadan ya. Iya. Loh, ya Kalau iya. itu tadi begitu. Begitu. Oh, I see. Ya supaya kita memasuki Ramadan itu Itu bersih gitu. Ya. iya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Habit itu. Iya. Makanya cocok tadi dengan syair yang disampaikan Gus Nizam tadi, Ramadanul Mubtasim. Jadi karena lo senyum pinter kan kok tobat dhisik. Gitu ya. Iya. Iya. Terus pada ya Ramadane guyang-guyu. bisa plek ngono. Kemudian sifat gembira seperti yang dalam hadis itu, model atau sebab gembira itu kan banyak. Farihah yang dalam hadis itu yang dijanjikan haramallah jasadahu ala niran itu farihah yang bagaimana? Apakah setiap farihah? Enggak farihah yang muncul dari takwa. Sebab takwa. Sebab mahabbah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu bukan sebab lain, sebabnya sebab takwa. Seperti yang di hadis lain itu imanan wahtisaban. Iya itu. Artinya Sebab iman takwa itu. kalau begitu berarti farihahnya ini yang bersangkutan berkesadaran diberi kesempatan untuk membersihkan diri, jiwanya itu. Jadi berarti di proses itu selain tobat juga ada tazkiyatun nufus. Pasti. Di bentuk praktis kita menyambut Ramadan itu yang bisa kita lakukan ini mumpung masih ada kesempatan beberapa hari, apa yang harus kita lakukan? Ya, Apa berdoa atau beristighfar atau apa bentuknya? sebagai closing statement ya. Ya tentu dimulai dari taubatan nasuha. Kemudian ya tazkiyatun nafas. Membersihkan jiwa sebersih-bersihnya, membeningkan hati sebening-bening, menjernihkan pikiran dan supaya
enteng ibadah supaya kuat lama dan fokus. Bahkan kalau santri-santri lawas, santri kuno, santri-santri Mbah Buyut atau generasi orang tua kita bagian itu, kalau di Sidorangu lah, di Mbaye Sahlan itu libur gak kerja selama Ramadan itu awalnya yang Mbaye Sahlan lah, yang selain Ramadan itu gak iso meneng istilahnya. Umek utek karena ya pokok-pokok dan jane wakas dan Petani ulung. Petani ulung. Iya petani yo nemen. Ini dihormati Syahri Ramadan dan memaksimalkan ibadah siang malam itu enggak bekerja. Kemudian terhadap murid-muridnya yang dekat-dekat yang wis lawas-lawas ngono ya memerintahkan untuk lerek nyambut gawe supaya maksimal fokus dia istilahnya kayak suluk wis ni duniawi apa ditinggal ukhrawi cek siang malam ukhrawi. Terima kasih guys atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua di dalam rangka menyambut Ramadan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin sebagaimana dawuh dari Gus Nisan tadi. Demikian pemirsa perbincangan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.